Sobat investor semua, buat kamu yang ingin belajar tentang reksadana lebih dalam, nah di video ini bakal ngebahas tentang seminar reksadana gua. Jadi kalau misalkan kamu semua belum tahu sama sekali soal reksadana itu apa, manajer investasi apa, bank kastedian apa, terus juga bagaimana cara menganalisanya, di sini nanti bakal saya breakdown semua ya. Buat kamu yang penasaran, simak video ini secara full. Oke, masuk lebih dalam lagi, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, kayaknya gelap ya guys ya, pakai apa? Pakai topi ya. Jadi gue nggak pakai topi aja deh. Jadi gini, reksadana. Oke. Sebelum masuk lebih dalam ke reksadana, nanti kalau misalkan kalian emang pengen donasi atau mungkin mau sawer gitu untuk ngebantu channel ini untuk lebih meningkat lagi, kalian boleh juga tuh lihat di kolom deskripsi gue juga gitu. Nah intinya sih sebenarnya gue ingin edukasi kalian aja. Oke, jadi pertama-tama reksadana. Reksadana teman-teman udah ada yang tahu nggak reksadana itu apa? Oke, buat sebagian investor yang mungkin udah paham, ya tahu reksadana itu apa. Jadi sebenarnya reksadana itu adalah paket investasi yang dikelola sama manajer investasi. Gitu, intinya gitu ya. Jadi ada yang namanya manajer investasi, ada yang namanya reksadana, ada yang namanya bank kastedian, ada yang namanya KSE. Oke. Reksadana adalah produk yang dipunyain oleh manajer investasi. Nah, si manajer investasi adalah orang ya atau sekelompokan orang yang mengelola reksadana tersebut. Oke, situ dulu ya. Udah agak ngerti kan? Jadi yang punya produk ini adalah CFI-nya. Tapi yang sering kita lihat itu adalah produknya doang. Tapi kita jarang ngelihat manajer investasinya. Oke. Mungkin kalian sedikit agak bingung. Gue akan coba share screen dulu ya. Oke, di sini gue buka aplikasi Bibit. Kita ambil contoh seperti reksadana pasar uang aja. Kita ambil contoh. Ini gue mau ada dosen nih, yang pakai Zoom ya, biar lebih detail. Nih kamu lihat di sini, ada yang namanya Bahana Dana Liquid. Nah, Bahana Dana Liquid ini adalah produk reksadana ya. Manajer investasi siapa sih? Sebentar. Nah, manajer investasinya adalah Bahana Asset Management. Jadi ini bukan apa ya manajer investasinya, melainkan ini adalah produk reksadananya ya yang dimiliki oleh si manajer investasi Bahana. Gitu. Oke, udah jelas nih. Mau lebih gampangnya lagi, gini, sebentar. Setiap manajer investasi, dia itu punya beberapa produk reksadana. Nah, kalian bisa lihat kan di sini, ada manajer investasi, ada BNP, Sukor Invest, Schroeder, BNI, dan lain sebagainya. Kayak tadi, Bahana. Bahana, ternyata si manajer investasi Bahana ini punya beberapa produk reksadana. Nah, sekarang kamu mungkin udah ada gambaran ya, antara reksadana dengan manajer investasi. Lantas, siapakah Apert? Nah, Apert apa lagi tuh? Binatang macam apa itu? Oh, bukan, itu bukan binatang. Apert itu adalah agen penjual efek reksadana. Nah, Apert ini seperti Bibit, ya kan, Pareksa, ya kan, Ajaib. Nah, itu adalah pihak aplikasinya yang berlaku sebagai agen. Jadi ketika ada orang yang bilang bahwa, oh gue investasi di Ajaib, oh gue investasi di Bibit nih, gitu. Seolah-olah bahwa produknya mereka tuh apa ya?
berbeda-beda gitu dan nggak ada yang sama ya, dan dimiliki oleh si aplikasi tersebut. Kayak misalkan, oh gue investasi ini miliknya si Ajaib ataupun miliknya Bibit, enggak. Jadi mereka-mereka ini ya, Ajaib, Bibit, Bareksa dan teman-temannya itu adalah agent. Produknya kayak bahan dana liquid, ABF dan lain sebagainya itu ya sama-sama aja gitu. Jadi sebenarnya bedanya apa? Ya bedanya mereka lebih ke fitur. Jadi produknya sebenarnya kurang lebih sama. Memang ada beberapa yang tidak ada di aplikasi A, di aplikasi B, tapi itu mayoritas ada banyak kesamaan. Jadi ketika ada orang bilang, oh saya mencairkan di sini lebih cepat, sebenarnya nggak juga, tergantung dari reksadananya, ya. Reksadana kalian pasar uang kah? Reksadana apa? Nah, nanti gue bakal jelasin satu-satu. Oke, ini kan seminar ya, ini bakal panjang banget, jadi kalian harus siap banget ya. Kalau perlu ada notes yang ada di depan kalian ini. Oke, sekarang kalian sudah tahu Apert itu apa. Jadi mereka ini kayak Bibit itu tuh cuma sebagai agent, guys. Jadi kalau misalkan ada masalah atau apa, ya sebenarnya lebih ke manajer investasinya gitu. Bibit tuh hanya sebagai agent gitu. Jadi kalaupun ada apa-apa pun, misalkan sama Bibit, ya lo nggak ada persoalan. Yang penting kan dia tuh cuma sebagai agent doang nih, ya. Yang lo ada persoalan adalah di manajer investasinya ini. Si misalkan ya, ini Bahana. Ada misalkan manajer investasi Sukor Invest, ada BNP. Ya lo berurusan sama mereka. Nah, oke. Situ dulu. Pelan-pelan ya. Lalu ada yang namanya KSE. KSE itu apa sih? KSE itu adalah Kustodian Central Efek Indonesia. Jadi KSE itu tugasnya untuk melihat portofolio kita, ya. KSE itu sebentar ya. KSE. Nih, KSE tuh. Nih KSE. Jadi kalian kalau misalkan sudah punya reksadana, sudah punya saham, kalian bisa daftar di sini juga nih, ya. Jadi daftarnya di mana ya? KSE login. Nah, ini login KSE. Oke. Sebentar, guys. Nah, di sini login nih. Misalkan nanti bakal ketahuan kalian punya saham berapa, reksadana berapa, itu ada di sini. Terus kalau kalian mau masuk, di sini kan ada masuk, ada daftar. Nah, kalian bisa daftar aja tuh. Ya, kalian masukin data-data yang ada di reksadana kalian atau di investasi kalian. Ya udah, nanti pokoknya semua informasi soal saham, reksadana, equity crowdfunding, ya, setahu gua bakal terupdate di situ. Dan memang emang gue udah pernah gunain ini sih, sering gitu. Jadi kalaupun ada masalah apa-apa nih sama pihak aplikasi ini, ya lo nggak perlu khawatir karena lo punya bukti di sini. Nah, kalau lo udah punya bukti di sini, ya aman, lo tinggal bisa klaim misalkan entah ke OJK, entah mungkin ke manajer investasinya, mereka bakal bantu gitu. Jadi untungnya ada KSE itu ini, guys. Oke. Nah, oke, kalian udah ngerti nih KSE. Lalu bank kastedian itu siapa sih? Oke, kita lihat ya Bahana tadi ya. Misalkan ada yang namanya pihak tuh bank kastedian. Nih bank kastedian, nah ini kan ada bank kastedian tuh. Siapa sih bank kastedian itu? Nah, bank kastedian itu adalah bank yang dimana dana investor itu ditaruh. Jadi sebenarnya ketika kalian berinvestasi di reksadana, dana kalian itu tidak ditaruh di aplikasi, tidak di Bibit, tidak di Ajaib, tidak di Bareksa, tidak ditanam duit, dan lain sebagainya. Tapi di sebuah bank khusus yang disebut bank kastedian. Bank kastedian ini berbeda-beda setiap reksadana, ya. Bahan dana liquid, ya kan, bank kastediannya standar charter. Tapi kalau misalkan manajer investasi lain, kalian misalkan cek nih di sini Sukor lah. Dia apa nih? Stable. Coba di sini HSBC. Beda kan? Intinya ini adalah sebuah bank di mana dana investor itu dikumpulkan. Untungnya apa dengan ada bank kastedian? Untungnya adalah berarti dana kalian tidak bisa dimainkan oleh pihak manajer investasi secara sembarangan maupun pihak aplikasi. Kalau kayak gitu tentunya akan lebih aman. Jadi kalaupun misalkan pihak manajer investasi dalam mengelola itu harus permisi dulu sama
bank kasedia. Jadi nggak sembarangan guys, seperti itu. Jadi semuanya tercatat. Nanti di KSE juga tercatat. Itu yang kenapa gue sangat-sangat suka dengan reksadana. Oke, dia nggak memberikan return yang gede kayak kripto dan mungkin investasi lain. Tapi itu ada apa ya? Secure gitu loh. Mau dibilang yang 100% aman tuh enggak, tetap masih ada risiko. Tapi itu risikonya tuh masih cukup bisa gue tanggulangi kayak gitu. Oke, Bang Kasedian udah. Saya udah ngerti nih. OJK itu perannya apa? OJK itu sebagai dia lembaga yang kalau misalkan kalian ada pengaduan apa itu bisa ke sana. Cuman OJK itu lebih ke kalau misalkan opsi terakhir, kalau aplikasi lu sudah coba kontak, manajer investasi lu udah coba kontak tapi ternyata belum berhasil, entah dari aplikasinya bermasalah atau apapun, lu bisa ke OJK kayak gitu. Nah, kalau misalkan lembaga tersebut sudah terdaftar dan diawasi OJK, OJK bakal concern banget sama mereka dan bisa negur mereka dan lain sebagainya. Jadi kalau berinvestasi, kenapa disarankan untuk ada lembaga pengawas? Karena dengan adanya lembaga pengawas, kalau terjadi apa-apa, kamu ada yang safe. Satu. Oke, sekarang kita masuk kepada jenis reksadana. Jenis reksadana itu ada berbagai macam. Ada reksadana pasar uang, ada obligasi, ada saham. Nih, kamu lihat di sini ya. Pasar uang, obligasi, dan saham. Sebenarnya ada reksadana campuran, ya. Nah, di sini sebut reksadana lainnya kalau di aplikasi Bibit ya. Pasar uang, obligasi, saham, lainnya syariah gitu ya. Sebenarnya syariah, gue nggak bisa golongkan sebagai reksadana misah sih sebenarnya. Karena syariah pun nanti terbagi lagi. Jadi ada reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah saham, ada reksadana syariah obligasi, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dulu dari reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu adalah reksadana yang memiliki tingkat resiko yang paling kecil. Potensi keuntungannya paling kecil. Nah, gimana kalian bisa tahu? Nih, kamu lihat di sini ya. Reksadana pasar uang, kalau kamu lihat di samping, tuh, returnnya paling gede 5,3, 2, 3, 4, ya. Ini berdasarkan pandemi segini ya. Kamu lihat, kan returnnya kecil banget kan? Nah, tetapi ya resikonya juga kecil. Artinya dia penurunannya juga nggak yang signifikan kayak misalkan reksadana lain. Ambil contoh Sukor nih, Sukor Invest Money Market. Nah, di sini kamu bisa lihat di drawdown. Drawdown itu adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi ya. Ini 1 tahun. Dia 1 tahun 0%, artinya dalam setahun terakhir dia belum pernah turun. Nah, apakah semua reksadana seperti ini? Jawabannya adalah tidak. Setahu gua, kalau reksadana pasar uang ada yang minus 0,05. Jadi itu istilahnya turunnya kecil banget gitu. Ini gua nggak tahu nih berapa nih. Nah, ini 0% gitu. Jadi penurunannya itu sangat kecil banget gitu loh potensinya. Makanya returnnya kecil. Perlu diingat guys, semakin besar resiko maka akan semakin besar potensi keuntungan. Oke. Nah, coba kalian bandingkan nih sama reksadana saham. Tuh, reksadana saham kok kecil-kecil ya gitu, karena risikonya gede. Tapi kalau misalkan dia lagi bagus tuh, 17% tuh, ya. Ya kayak gitu-gitu, jadi gede-gede. Tapi resikonya, lihat tuh turunnya bisa ada yang sampai minus 19%, ada yang minus 7%, ada yang minus 6% gitu. Nah, ini biasanya terjadi pada jangka waktu singkat guys, 1 tahunan. Makanya kalau reksadana saham tuh dianjurkan 5 tahun. Tapi kita ngebahas pasar uang dulu ya. Oke, reksadana pasar uang ini itu dia adalah reksadana yang sebenarnya di-consider sebagai reksadana yang returnnya itu lebih di atas daripada deposito secara rata-rata ya. Bukan semua loh ya, tapi secara rata-rata ya. Kok ini tetap aja kan masih kecil? Ya, karena deposito sekarang, suku bunga sekarang juga lagi rendah guys, kayak gitu. Jadi ya berpengaruh juga ke sini gitu. Kenapa bisa berpengaruh, Jess? Karena sebenarnya rata-rata reksadana pasar uang itu isinya entah di deposito, entah di obligasi jangka pendek, entah di beberapa instrumen pasar uang lain gitu ya. Itu banyak. Cuman rata-rata tuh deposito gitu. Makanya ya kalau misalkan suku bunga deposito naik turun itu akan berpengaruh juga terhadap reksadana pasar uang. Ya, tuh di sini kan ada kan deposito, ada lagi obligasi kayak gitu. Seperti itu, guys. Jadi kenapa dia akan berpengaruh terhadap suku bunga juga. Semakin gede suku bunganya, harusnya return-nya semakin gede.
kayak gitu. Cuman sih dulu kalaupun lagi normal aja paling 6-7%, tapi itu udah luar biasa banget sih. Oke, itu reksadana pasar uang. Satu-satu nih. Reksadana obligasi. Reksadana obligasi adalah reksadana yang dia mayoritas isinya adalah di obligasi, ya. Di obligasi, entah itu obligasi jangka panjang, obligasi jangka pendek. Nah, obligasi itu apa sih? Obligasi itu adalah surat utang. Nah, surat utang itu biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan ataupun negara untuk mendapatkan dana. Jadi dalam mendapatkan dana, sebuah perusahaan ataupun negara itu ada berbagai cara. Cuman kalau perusahaan itu biasanya entah mereka menerbitkan obligasi atau mereka juga bisa entah membagi saham mereka, entah itu apa, ya. Itu bisa banyak gitu. Nah, ini salah satu obligasi. Oke, reksadana obligasi. Kita ambil contoh seperti dana mas stabil. Ya, dana mas stabil dia drawdown-nya nggak ada gitu. Tapi kalau kamu lihat di sini nih, misalkan Batavia Dana Obligasi Utama. Oke, kita ambil contoh. Nah, penurunannya tuh minus 1,84%. Nah, di sini kamu lihat kan, return potensinya memang lebih gede sih ketimbang reksadana pasar uang, tapi penurunannya juga dia lumayan besar. Jadi tetap seimbang guys, semakin tinggi resiko, semakin tinggi potensi keuntungan. Jadi kamu nggak bisa yang namanya tiba-tiba pengen untung gede tapi resiko kecil, itu susah. Ya, seperti itu. Jadi kayak gitu intinya. Oke, ini reksadana obligasi nih. Nah, reksadana obligasi ini, dia secara return mau dibilang cukup stabil, yes and no. Ya, cuma rata-rata stabil, tetapi tetap masih ada penurunan ketimbang reksadana pasar uang. Perlu diingat aja, resiko deh. Semakin besar resiko yang lo tanggung, pasti itu investasinya juga return-nya juga gede gitu. Kalau dia return-nya sedang-sedang aja, berarti resikonya sedang-sedang aja. Intinya kayak gitu. Oke, ini ya. Reksadana obligasi kalian udah tahu. Reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang memiliki tingkat resiko terbesar, ya. Jadi dia bisa naik turunnya sangat kencang banget, ya. Sekali dia untung dia bisa gede, turun juga bisa gede, ya. Nah, reksadana saham itu biasanya dianjurkan 5 tahunan ke atas. Kenapa? Karena kalau di bawah dari 5 tahun kayak gini guys, tuh. Minus 1%, minus 5%, minus 5%, ya. Sumujur kalau misalkan kayak gini nih, 17%. Kayak gitu guys. Tapi itu agak sulit seperti itu. Jadi balik lagi, kamu sesuaikan investasi kamu dengan jangka waktunya. Ya gitu. Kamu butuhnya kapan, ininya kapan, itu bisa. Seperti itu. Nah, reksadana saham itu paling risk. Dan reksadana saham, isinya mayoritasnya adalah saham. Ya, kita lihat di sini. Manulife Dana Saham. Ya. Di sini mayoritas isinya adalah saham kan, 81%. Nah, itu memang berdasarkan peraturan kayak gitu guys. Nah, sisanya terserah deh, mau pasar uang kayak, mau apa, itu bebas. Nah, di sini nanti gue masuk ya. Di sini ada yang namanya top holdings ya, satu-satu. Oke, nah di sini intinya adalah jenis sahamnya lah, gitu ya. Jadi reksadana kan itu tadi kan gue bilang produk dari si manajer investasi. Nah, si produk manajer investasi ini, dia di dalamnya ada isinya guys, berupa paket gitu. Paketnya apa aja? Paketnya ini dia. Misalkan ini alokasi asetnya apa? Saham 81%, pasar uang 18%. Ya berarti isi paketnya itu. Nah, lebih detailnya gimana? Di top holdings, guys. Oh, berarti dia punya di saham BRI. Oh, dia berarti punya di Merdeka Copper Gold. Oh, dia punya di MCAS. Ya kayak gitu. Jadi intinya seperti itu. Itu reksadana saham. Lalu ada yang namanya reksadana syariah. Ya. Reksadana syariah itu adalah reksadana yang mengikuti dari prinsip syariah. Gampangnya kayak gitu. Masalah resikonya itu tergantung dari reksadana syariah apa. Kalau reksadana syariah yang pasar uang, tentu resikonya itu kecil. Kalau misalkan yang obligasi, ya bukan obligasi sih, pendapatan tetap, maka dia sedang-sedang aja. Saham dia lebih gede. Cuman yang membedakan apa gitu? Ya kalau misalkan reksadana syariah adalah reksadana yang mengikuti prinsip syariah. Ada yang namanya cleansing gitu ya. Intinya pendapatan-pendapatan yang tidak halal tuh disingkirkan, kayak gitu. Itu bedanya. Dan sebenarnya kalau kalian lihat returnnya sih juga lumayan. Walaupun banyak yang minus di sini ya, karena memang kondisi sekarang lagi market lagi fluktuatif banget ya.
Jadi kondisi seperti ini ya wajar sih. Oke, ya itu kalian udah lihat nih gambaran tentang syariah. Ada juga namanya reksadana lainnya. Reksadana lainnya ini adalah reksadana yang campuran gitu ya. Reksadana campuran kayak Jarvis, ada Super Invest, tuh lihat returnnya bisa segede gaban ya kan. Nah itu dia guys. Ini adalah reksadana campuran. Reksadana campuran itu mayoritasnya ya bebas gitu. Mau ditaruh di saham lebih banyak, di obligasi lebih banyak, di pasar uang lebih banyak, itu terserah gitu. Cuma rata-rata lebih banyak di saham. Misalnya Sukor Invest Flexi, kita lihat ya. Di sini mayoritas isinya ada di efek ekuitas, ya, lebih ke saham berarti. Sisanya lebih ke pasar uang dan obligasi. Dan setiap reksadana lain punya beda-beda juga intinya. Oke, ini kalian udah dapat gambarannya nih. Sekarang, apalagi nih? Ada namanya reksadana US dollar. Nah, reksadana US dollar ini adalah reksadana luar negeri. Sebenarnya sama aja, kayak saham, obligasi, pasar uang. Intinya sih sebenarnya itu. Oke, satu lagi deh. Ini ada yang namanya reksadana indeks. Reksadana indeks adalah reksadana yang dibilang Warren Buffett adalah lebih baik ketimbang reksadana biasa. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia, gue nggak tahu berlaku sama nggak omongan Warren Buffett gitu ya. Karena indeks di Indonesia agak masih tertekan gitu reksadananya. Cuman anyway, reksadana indeks itu adalah reksadana yang dia mencoba untuk mengikuti indeksnya. Nah, mengikuti indeks, maksudnya kayak gimana? Jadi gini, kita ambil contoh BNP Paribas Serikahati. Nah, ini Serikahati ini biasanya indeksnya nih, ya. Jadi reksadana indeks tuh dia ngikutin indeks. Setiap reksadana itu punya benchmark, ya. Benchmark itu kayak apa ya? Tolak ukur. Oke, tolak ukurnya. Nah, kalau ini dia tolak ukurnya harusnya sebentar. Kita lihat di fun fact sheet. Oke. Yang terakhir. Oke, fun fact sheet. Oke, kita lihat di fun fact sheet juga. Oke, intinya dia tolak ukurnya ini pastinya di instrumen Serikahati, ya. Oke, kalau di sini. Lalu kalau misalkan dia indeksnya apa nih? IDX 30, ya. Di sini kan ada BNI AM indeks IDX 30. Ini berarti dia benchmarknya itu adalah di saham 30 ini, indeks IDX 30. Gimana nih performance-nya dibandingkan IDX 30? Kalau misalkan dia di atas, oh berarti lebih bagus. Oh, kalau di bawah dia kurang begitu bagus. Kayak gitu. Setiap saham tuh kayak gitu. Cuman kalau indeks, dia cuma ngikutin. Jadi kalau IDX 30 gimana? Ya tinggal ngikutin. Serikahati gimana? Tinggal ngikutin. Gitu. Jadi dia tidak coba untuk lebih daripada benchmark-nya dia. Gitu. Oke. Sekarang kita dalamin ya satu persatu. Cara menganalisa lah. Gitu. Nah, kita ambil misalkan reksadana pasar uang. Kamu lihat di sini. Ada Sukor Invest Money Market. Sukor Invest Money Market, kalau misalkan menganalisa reksadana ini bagus atau enggak, ini cara gue. Cara gue adalah, ya lo lihat di sini. Ada CAGR, ada drawdown, ada expense ratio, ada AUM, ada jenis produk, ada tingkat resiko, dan lain sebagainya. Langkah pertama yang gue pengen kalian tahu itu adalah cari informasi soal manajer investasinya dulu. Jadi, bisa dari reksadana, bisa dari manajer investasi. Misalkan kalian search di Google, ya, di sini kalian masukkan manajer investasi, misalkan BNP Paribas, BNP lah, BNP Asset Management. Nah, oke. Setelah kalian lihat di sini, lihat coba secara detail. Kira-kira ada masalah atau enggak? Oh, enggak ada masalah nih sama OJK atau enggak pernah ditegur. Oh, berarti oke, gitu. Itu reputasi. Jadi yang nomor satu itu adalah reputasi. Sukor Invest bagaimana? Oke, Sukor Invest, ya, Sukor Asset Management. Nah, Sukor Asset Management, oke di sini, oh dia pernah disuspend tuh dua reksadananya, itu gimana? Apakah suspend itu baik atau buruk? Cuma setahu gue sih kalau suspendnya Sukor bagus, karena dia unitnya itu sempat kejual habis, jadi disuspend karena ya orang udah nggak bisa beli lagi gitu. Bukan karena suspend karena jelek gitu, yang kayak tiba-tiba AUM kecil. Nah itu nanti gue jelasin. Oke,
Ya, intinya kayak gitu. Kalian coba cari dulu reputasinya gimana nih. Kalau manajer investasinya bagus, ya udah lo pilih. Misalkan kita ambil contoh siapa ya? Sukor lah. Ya tadi kan ada dua yang ini. Cuman sebenarnya suspension itu suspension karena kebagusan gitu ya. Karena memang unitnya tuh lebih banyak kejual sampai mentok lah gitu. Udah nggak ada unit yang kejual seperti itu. Secara reputasi udah oke. Nah sekarang kita lihat misalkan di sini, Sukor Investable Fund. Nah, produk reksadana ini adalah Sukor Investable Fund. Di sini kamu lihat, Sukor Investable Fund ini merupakan reksadana obligasi. Jadi kalian lihat nih, setiap kalian mau beli reksadana, ini obligasi, saham, atau pasar uang. Tentu ini akan menentukan resikonya. Nah, di sini obligasi, return-nya 1 tahun terakhir 8%, expense ratio 0,58. Oke. Nah, setelah kalian udah cek reputasinya, kalian bisa cek juga nih reksadananya. Ini gimana di Google? Ada masalah atau enggak? Nah, kalau memang nggak ada masalah, oke. Nah, kedua, yang kalian cek di sini adalah total AUM. Nih di sini, AUM. Itu penting banget nih. Jadi AUM itu adalah jumlah dana yang dikelola suatu produk reksadana. Jadi setiap reksadana itu mengelola dana yang beda-beda, ya. Semakin besar, semakin bagus. Nih, kamu bisa lihat di sini. Oh, dia ngelola 7 triliun, 7 triliun, 2 triliun, 700 miliar, 600 miliar, dan lain sebagainya. Saran gua adalah memakai AUM yang gede banget. Kenapa? Kalau AUM gede berarti banyak orang yang percaya terhadap reksadana tersebut. Makanya bisa dipilih, gitu ya. Nah, setelah AUM-nya, kalian lihat, oh ini AUM-nya bagus nih. Lihat apa lagi? Return-nya. Return-nya gimana? 5% nih. Oh, 5%. 5% gede apa enggak ya? Oh, 5% ini gede, guys. Kenapa? Karena ini bagian dari pasar uang, bukan obligasi maupun saham. Kalau obligasi dan saham ini kecil. Ya, kalau misalkan pasar uang ini gede. Gimana cara ngebandinginnya? Gini caranya. Misalkan pasar uang, kamu cek di sini. Nah, kira-kira 5% gede nggak? 2, 2, 3, 3, 2, 2, 4, 4, 4, 4. Nah, berarti kan di sini paling gede kan? Udah, itu salah satu value added tuh. Apalagi yang dilihat? Expense ratio. Nah, expense ratio ini adalah biaya yang dikeluarkan si manajer investasi dalam mengelola produk ini, Sukor Invest Money Market. Tinggi atau enggak biayanya? Nah, biaya-biaya itu entah kayak biaya marketing, ya kan, ngepromosin reksadana ini supaya banyak orang yang invest, terus juga entah itu bayar karyawan, bayar listrik, dan lain-lain, termasuk bayar kerjasama dengan apartnya, kayak misalnya Bibit. Bibit dapat keuntungan dari mana sih? Atau Ajaib dapat keuntungan dari mana sih? Gitu ya untuk reksadananya. Nah jawabannya itu dapat dari ya ini gitu loh, pembagian fee dari manajer investasi ke si pihak aplikasi. Jadi kalau misalkan di sini kamu lihat ya expense ratio 1,1, nah di antara 1% dari dana yang dikelola ini ya itu nantinya bakal dibagikan keuntungan, entah buat apartnya berapa, buat manajer investasinya berapa, gitu. Jadi ada pembagian keuntungan lah. Kalau misalkan dari misalkan Bibit untuk Sukor Invest Money Market, berapa yang dia dapetin, nanti bagi hasilnya berapa. Jadi kenapa reksadana kayak seperti ini ya, seperti Bibit dan teman-temannya yang online, itu tidak kayak mungut bayaran atau ada potongan, ya karena udah dapat keuntungan dari situ, gitu guys. Itu expense ratio ya. Lalu ada yang namanya apa lagi nih ya? Tingkat resikonya rendah, udah tahu lah ya kalian. Drawdown itu adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi. Ini tuh juga penting. Kalian lihat. Kalau misalkan kalian lihat di sini, wah turunnya dalam banget nih. Sanggup nggak gue kalau misalkan turun kayak gini? Kalau nggak sanggup, ya nggak usah. Kayak gitu. Itu bisa kalian lihat. Di sini juga ada yang namanya minimal pembelian, ada juga penjualan, HSBC Indonesia, ya. Ini Bang Kastedian itu ngaruh apa enggak? Kalau bagi gue pribadi, ini sih sebenarnya ngaruh dan nggak ngaruh ya. Cuman kalau di sini ngaruh, bank penampung. Jadi kalau bank penampung ini berbeda dengan bank kalian, ya ketika kalian narik, maka kalian bakal kena fee. Misalkan bank kalian BNI nih, bank penampungnya BCA. Ya udah, berarti ketika nanti kalian narik, kalian bisa dapat potongan 3.500 atau misalkan 6,5 gitu. Jadi makanya kenapa kalau investasi reksadana harus jangka panjang, karena memang ya potongannya di segitu gitu. Kalau kalian terlalu kecil, potongannya bakal kerasa banget gitu.
Tapi kalau misalkan kalian bank penampung yang sama, nggak jadi masalah, gitu. Nah, di sini ada yang namanya alokasi aset. Alokasi aset itu ada obligasi, ada deposito, ada kas, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini obligasi itu apa ya? Di sini lebih dominan gitu ya di sini. Ya jelas lah. Karena kalau misalkan pasar uang itu biasanya obligasi jangka pendek guys, gitu, atau sukuk. Nah, sukuk itu apa sih? Ya, sukuk itu adalah obligasi versi syariah gitu. Jadi kan obligasi itu kan surat utang. Nah, kalau di Islam itu ya tidak mengenal dengan istilah seperti itu karena kan obligasi ada bentuk bunga. Kalau sukuk nggak begitu sistemnya, seperti itu. Jadi ini seperti itu 63 di sini. Sisanya di deposito. Ini jadi kalian pengen tahu intinya isinya reksadana ini apaan sih? Nih, ya. Terus kalau lebih detailnya apa aja di sini? Oh, berarti deposito di Bank HSBC Indonesia, di Bank Jabar dan lain sebagainya. Gitu. Nah, di sini kalau kalian mau tahu lebih detail ada di prospektus dan fund fact sheet juga. Oke. Nah, kalau di saham sebenarnya hampir sama, di obligasi juga sama sih guys gitu. Cara analisanya gitu. Misalkan nih di saham, Manulife saham andalan. Isinya mayoritas di saham, ya jelas. Saham apa aja? Nih, kamu bisa lihat sendiri. Sisanya di pasar uang gitu. Nah, menurut kalian itu kira-kira saham-saham ini bagus apa enggak? Kalian cek lagi di Google. Kira-kira progresnya gimana, grafiknya gimana? Itu. Nah, sebenarnya sih kalau gue lebih nganalisa ke sini. Kalau misalkan dari segi reputasi, ya tidak ada omongan jelek, terus AUM-nya gede, gue sih merasa nyaman investasi sini. Terus juga kita lihat return sama drawdown-nya. Kalau return-nya cukup oke juga, walaupun nggak tertinggi itu nggak masalah. Gitu. Itu cara gue. Itu sih sebenarnya itu kalian udah mengerti reksadana secara basic banget gitu loh. Intinya kayak gitu guys. Oke, mungkin itu yang gue akan jelaskan juga di video ini. Ya, mudah-mudahan akan membantu kalian dalam mengerti secara basic tuh reksadana tuh kayak gimana gitu ya. Mungkin nanti bakal ada seminar kedua juga yang menjelaskan lebih dalam lagi. Cuman untuk saat ini kalian bisa belajar lebih dalam lah, lumayan gitu. Jadi kalian sebagai investor pemula tahu gitu. Emang sih agak boring atau kayak gimana ya, namanya juga seminar Pak gitu ya. Gue berusaha santai mungkin tapi agak susah. Tapi at the end of the day, yang penting kalau kalian mau belajar lagi lebih dalam, itu bisa juga. Kalian ada playlist trail trading gue dari awal sampai akhir, lo lihat aja di situ. Progres investasi gue gimana, terus juga bagaimana respon gue, bagaimana menghadapi resiko, semuanya itu ada di sana. Dan kalau misalkan kalian emang pengen donasi, ya entah untuk apa improve channel ini, ya untuk support channel ini, bebas. Kalian juga bisa lihat link yang ada di description box di bawah ini. Seperti itu guys. Dan kalau kalian mau mulai invest di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Tapi itu optional, artinya tidak harus. Kalau kalian mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja sobat investor yang lain. Dan kalian bisa like, share, dan komen juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.